sekarang sudah saatnya mendaftar SNBP. Jadi sekarang kartu ada di siswa. Nah, jadi siswa sekarang sudah bisa memilih program studi. Nah, sekarang ini. Ya, ini saat-saat penting, kudu tahajud, kudu poso ya. Ini masih ada waktu sampai tanggal 18 ya. Tetapi jangan di tanggal-tanggal akhir. Nah, ya. Karena apa? Sistem ini untuk se-Indonesia, Bu. Jadi nek geruduk di hari terakhir bisa jadi server itu antri. Ya, antri jadi tidak nge-save itu yang biasanya sak detik ya menjadi 10 detik bahkan menjadi sak menit. Nah, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini 16 prodi di UNESA yang mau mensyaratkan portofolio. Yang saya ingatkan, jangan sampai portofolio itu tidak serius. Karena penilaian portofolio ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Rapot boleh agak rendah, tapi kalau portofolio baik itu bisa mengangkat. Jadi KIPK itu kan daftar sekarang. Oke. Kemudian nanti lolos di prodi tertentu. Apakah itu pasti akan dibiayai? Belum tentu, Bapak Ibu. Nah, itu harus siap-siap ya. Jadi misalnya UNESA yang lolos SNBP KIPK itu ada 1.000 orang. Jatahnya hanya 300 misalnya. Nah, maka dari 1.000 itu diambil 300 ke atas, yang di atas. Ngambilnya bagaimana? Kami akan survei, benarkah ini tidak mampu misalnya, nah, ya. Itu akan kami survei sehingga dari 1.000 saya ranking diambil 300. 301 sampai 1.000 bagaimana? Nah, otomatis harus biaya sendiri. Nah, ya. Nah, kebijakan dari Pak Rektor UNESA luar biasa, Pak Ibu ya. Jadi anak-anak KIPK yang tidak lolos KIPK itu akan dimasukkan ke UKT level rendah. Ya. Level rendah itu level 1, 2, 3. Biasanya gitu. Ya, pokoknya isiannya bener ya. Jadi isiannya bener, disurvei bener, masuknya level 1, 2, 3. Biasanya gitu selama ini. Level 1 UKT-nya berapa? 500.000 untuk 6 bulan. Ya. Level 2 1 juta nggih, saya malah nggak hafal itu. Nggih. Nah, ini intinya level rendah. Nah, ya. Nah, kalau nggak lolos ingin bebas gimana ya nggak bisa ya, karena negara yang dibiayai hanya 300 tadi. Nah, nanti berikutnya seperti yang diceritakan Mas Gilang tadi, gali prestasi di UNESA ya. Setiap menang lomba itu mesti ada penghargaan. Penghargaan misalnya bebas UKT. Nah, semester berikutnya. Nah, seperti itu biasanya. Atau mendapatkan uang. Nah, pokoknya prestasi itu enak ya. Oke, ini terkait dengan UKT. Apa? KIPK. Nah, KIPK di UNESA itu dihabiskan di SNBP dan SNBT. Jadi di Mandiri itu tidak ada. Ya. Ada jika ya, kuota di SNBP SNBT itu habis, sementara jatah masih ada, baru kita larikan ke Mandiri. Nomor 1 sudah lolos ya, intinya sudah dikunci oleh sistem. Wis gak iso diotak-atik ya. Yang merah ini masih bisa kita upayakan bagi yang belum klik finish. Ya. Kalau sudah klik finish ya sudah ya. Jadi yang belum sampai tanggal 18 perhatikan mapel khusus. Ya. Jadi kalau misalnya milih pengen jadi mahasiswa nih Pak Karmin, nah misalnya ya pengen masuk jurusan kimia, ya pastikan ya nilai kimia di rapot itu bagus. Nah, ya nilai rapot kimia bagus ya. Pengen kedokteran, ya biologi dan kimianya bagus. Nah gitu ya. Nek nilainya nggak terlalu bagus semua,
Nah, pilih prodi-prodi yang supaya intinya kan tidak hanya tercatat sebagai pendaftar Bapak Ibu ya. Oke. Berarti nomor merah 1 mapel khusus masih bisa kita analisis. Nomor 2 sertifikat. Nah, ya. Yang nomor 1 itu bobotnya kan 50%. Sisanya itu bawahnya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sertifikat ini kan eligible sudah ditentukan. Ini adik-adik sudah akan memilih prodi. Punyakah sertifikat? Nek ndak punya, ya aja milih prodi sing favorit angel wis to ya. Karena kalau nggak punya sertifikat berarti kan 0 sertifikatnya. Milih prodi favorit angel wis to, sulit. Nah, ya. Jadi harus sadar diri. Nah, ini biasanya guru BK sing ngengkel-ngengkelan ambek orang tua. Bu, saya itu mampu, sawah saya itu banyak, tambak saya itu banyak. Nah, ya, anak saya pengen kedokteran, ya. Sudah mimpi jadi dokter. Nah, dilihat nilainya segitu, ya jangan Bu. Harus disarankan, dilogikakan ini, ya. Karena kalau dipaksakan, ya sia-sia tadi. Nah, jadi seneng tok tidak cukup, ya. Oke. Nah, kalau punya banyak sertifikat. Kalau punya banyak sertifikat, itu pilihlah berapa? 3 saja. Pak, boleh nggak satu file itu isinya banyak? Boleh nggak? Boleh, tapi yang dinilai nomor 1 tok. Iku nek nggak penilainya mangkel, ya. Kan semakin banyak isi file kan bukanya semakin sulit. Nah, berat ya. Nah, bisa jadi itu nek curang seperti itu malah nilainya dikurangi. Nah, ya. Jadi pilihlah 3 terbaik. Cara milihnya, nih, lomba atau non lomba. Lomba itu nilainya lebih tinggi. Nah, ya. Jadi kalau pernah lomba meskipun gak menang sama-sama peserta, lomba olimpiade dan peserta seminar, pilihlah yang peserta olimpiade. Nah, itu nilainya lebih tinggi. Yang kedua, lomba menang tidak, ya pilihlah yang menang, itu kan otomatis ya. Kemudian tingkatan, apakah internasional, nasional atau provinsi, ya, atau sampai kabupaten kalau nggak salah SNBP, ya boleh, ya. Levelnya ditentukan, nah, ya. Semakin tinggi level, skornya semakin tinggi. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan prodi yang dipilih. Nah, ya. Jadi prodi-prodi yang di sekolah itu ada mapelnya. Nah, ya. Maka itu sesuaikan. Kalau BK bagaimana ini sertifikatnya? BK itu kan umum. Nah, ya, lomba BK kan jarang. Nah, itu biasanya sertifikat apapun oke. Nah, ya. Tapi kalau yang ada mapelnya seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran ya. Nah, itu harus sesuai, sedapat mungkin sesuai. Nah, ya. Karena kalau sesuai itu skornya akan tinggi. Ya. Ingin masuk ke prodinya Bu Irma, ilmu komunikasi, menang debat bahasa Inggris, skornya mesti tinggi. Nah, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan asal pilih dan jangan curang dikumpulkan jadi satu. Jangan, ya. Itu nanti kalau penilainya baik dinilai yang atas saja. Nek penilainya nggak baik di drop karena dianggap itu membodohi. Nah, karena aturannya sudah ada, dia menyalahi. Ya, oke. Kemudian khusus UNESA. Nah, saya nggak berani ini umum ndak. Hafiz minimal 10 juz. Surat keterangannya cukup dari kepala sekolah. Ya, jadi kalau ada siswa teman-temannya adik-adik ya, ada yang hafiz ya. Nah, masukkan di sini. Hafiz 30 juz itu sama dengan menang lomba internasional skornya. Nah, ya. Jadi yang punya ya, anak didiknya hafiz, masukkan ke portofolionya UNESA. Itu akan diakui. Tapi minimal 10 juz Bapak Ibu. Oke. Ini juga masih bisa diupayakan. Yang berikutnya portofolio ya sudah saya jelaskan tadi, maksimalkan. Tunjukkan bahwasannya kamu punya kelebihan di bidang itu.
Oke. Nah, kemudian, nah ini yang juga tidak bisa diotak-atik ini, kualitas sekolah. Nah, ini pengali semuanya Bapak Ibu, ya. Jadi rapotnya bagus, portofolionya bagus, sertifikatnya bagus, mapelnya pas, sekolahnya akreditasinya A misalnya. Wah, itu peluangnya akan lebih tinggi. Oke. Izin Pak Karmin, 5 menit lagi boleh? Boleh, nggih. Nanti nek kurang ditambahin nggih. Oke. Nggih, Bapak Ibu, akreditasi sekolah dan indeks sekolah. Ini data dari Jakarta. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau akreditasinya tidak tinggi, akreditasi itu bukan ABCD-nya Bapak Ibu, skor angkanya. 800 berapa atau 80 berapa itu yang digunakan untuk menghitung. Oke. Terus kemudian yang terakhir, persaingan setiap prodi. Ini yang dialami SMK. Ya, SMK itu sering kali sak kelas itu milih satu prodi yang sama, S1 teknik mesin. Udah itu alamat itu ya. Kenapa? Yang lolos di prodi yang sama dari sekolah yang sama itu hanya 2. Jadi nek sing daftar 10, jadi ranking ketiga dan 4 dan seterusnya, peluangnya sebelum bersaing itu sudah gagal. Nah, ini yang harus ditata ya. Jadi sekali lagi, kalau ada pertengkaran antara BK dan orang tua, dijelaskan seperti ini. Okay. Terus kemudian lihat persaingan ya. Jadi Bapak Ibu, kami sudah memunculkan di web admisi ya, admisi.unesa.ac.id. Penyebab kegagalan Bapak Ibu, merasa persaingan hanya satu sekolah. Nah, tadi saya ingatnya, aku pinter dewe sak kelas ya, ya. Jangan dulu ya, karena persaingan kita se-Indonesia. Komponen penilaian tidak terlalu tinggi ya, tetapi memilih prodi dengan persaingan tinggi yang favorit. Nah, Prof. Nursalin tadi wis mengingatkan, hati-hati itu nanti sia-sia ya. Tapi kalau memang bagus ya, kan sudah bisa menghitungkan kita ya. Rapot rata-rata sekian, mapelnya sekian, sertifikat bagus, silahkan ambil yang favorit. Ya. Jadi saya khawatir yang data awal tadi 70 diterima 1. Nah, itu khawatir jaluke sing tinggi. Oke. Mapel khusus dipilih tadi sudah, sertifikat minim tetap memilih prodi yang favorit itu jangan. Satu sekolah terlalu banyak memilih dari prodi yang sama itu juga jangan. Nah, sekarang ini. Pilihan 1, pilihan 2, ada efeknya? Ada Bapak Ibu, dan itu besar sekali. Pilihan 1 itu kuotanya minimal 75%. Jadi kalau prodi itu membuka 100, 75 itu sudah diambilkan dari pilihan 1. Pilihan 2-nya sisanya ya. Bisa jadi untuk prodi-prodi yang peminatnya banyak dihabiskan di pilihan 1. Ya. Jadi yang paling diminati pilihlah di pilihan 1. Kemudian kegagalan berikutnya, portofolio tidak sesuai template ya, tadi sudah ya. Nah, silakan ya, kami menyiapkan data-data untuk dianalisis, itu ada di admisi.unesa.ac.id.